Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita sehingga kita dapat bertemu di mata kuliah dakwah antar budaya ini yang akan membahas tema tentang dakwah dan resolusi konflik, peran dakwah dalam resolusi konflik budaya dan dai sebagai mediator. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Zulkifli dengan nomor NPM 10020223019. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pada pendahuluan. Indonesia sebagai negara yang beragam, sosial dan kultural menghadapi banyak tantangan unik dalam mencapai kemajuan serta kesatuan bangsa. Perbedaan latar belakang sosial, etnis, agama, dan budaya sering memicu masalah sosial kultural yang kompleks. Dakwah berperan penting mengatasi dan mewujudkan kesatuan serta keadilan sosial. Dakwah berhadapan dengan masyarakat yang dinamis, penuh tantangan, dan kompleks. Komunikasi dakwah harus unggul tidak hanya dalam isi pesan atau konten, tetapi dalam metode dan pendekatan yang tepat menghadapi kompleksitas. Oleh karena itu, kompetensi mubalik perlu ditingkatkan secara terus-menerus dan efektif. Pengertian dakwah secara istilah yaitu mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Seperti yang sudah kita tahu bahwasannya arti dakwah secara umum yaitu mengajak, dan mengajak di sini tidak hanya di atas mimbar saja, dapat dilakukan melalui media-media yang kita miliki, tidak hanya di atas mimbar saja. Kemudian tujuan dari dakwah itu agar membentuk akhlak dan keharmonisan sosial. Dengan mengetahui tujuan dakwah, sehingga kita dapat mewujudkan sosial yang harmonis dan juga membentuk akhlak yang mulia seperti etika dan juga rasa saling menghormati antara satu sama lain. Dakwah juga tidak hanya ceramah, tetapi tindakan nyata. Contohnya seperti selalu mengadakan pengajian, selalu mengadakan musyawarah, dan juga selalu bekerja sama untuk menjalani dan juga mewujudkan hal-hal dalam kebaikan. Kemudian pengertian resolusi konflik. Konflik yaitu pertentangan kepentingan atau nilai. Konflik ini bisa diartikan sebagai kepentingan pribadi atau nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi atau suatu komunitas yang notabene konflik ini ditimbulkan dari internalnya itu sendiri, bukan dari eksternal. Kemudian resolusi konflik yaitu upaya menyelesaikan konflik secara damai. Nah, resolusi di sini artinya yaitu upaya menyelesaikan. Dengan banyaknya konflik yang terjadi,
upaya kita sebagai seorang dai khususnya, kita harus dan juga harus bisa dan dituntut untuk menyelesaikan sebuah konflik secara damai dan juga secara bijaksana. Kemudian resolusi konflik itu menekankan dialog, toleransi, dan keadilan. Resolusi konflik ini tidak memandang siapapun itu, karena resolusi konflik yaitu upaya menyelesaikan secara damai dan tidak berpihak kepada siapapun. Kemudian ada konflik budaya. Terjadi akibat perbedaan adat, nilai, dan tradisi dipicu oleh kurangnya pemahaman dan sikap toleransi berdampak pada perpecahan dan ketegangan sosial. Dari konflik budaya ini tentunya kita dapat belajar antara adat, nilai, dan tradisi itu menjadi hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari sebuah konflik gitu ya. Karena dengan kurangnya pemahaman kita dalam memahami sesuatu atau dalam menyikapi hal yang seharusnya itu bisa diselesaikan secara damai, namun secara tidak langsung kita suka dan juga sering menjudge bahwasannya adat dan tradisi budaya tertentu itu seringkali disalahkan, sehingga yang menimbulkan perpecahan dan juga ketegangan sosial. Kemudian ada peran dakwah dalam resolusi konflik. Memberikan pemahaman agama yang moderat, menanamkan nilai toleransi dan persaudaraan, menggunakan pendekatan hikmah, nasihat yang baik, dialog yang santun. Nah, peran dakwah dalam resolusi konflik ini menggunakan 3 pendekatan yang diantaranya yaitu hikmah. Nah, hikmah ini sebetulnya datang dari Allah ya, karena kita sebagai dai hanya bisa memberikan apa yang menjadi solusi terbaik dan itu menjadi suatu resolusi yang damai. Kemudian nasihat yang baik. Sebagai seorang dai, kita harus bisa bersikap secara bijaksana, karena kita sebagai dai tidak boleh dan juga tidak bisa untuk membeda-bedakan ras, etnik, atau budaya-budaya tertentu terhadap pemahaman dakwah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada dialog yang santun. Nah, dialog yang santun ini tidak jauh daripada nasihat yang baik gitu, karena nasihat dan juga dialog ini saling berhubungan. Karena jikalau tidak berdialog atau berkomunikasi dengan santun, itu tidak akan menimbulkan nasihat-nasihat yang baik untuk kedepannya. Kemudian ada dai sebagai mediator konflik. Dai berperan sebagai penengah konflik, menyampaikan pesan agama yang menyejukkan, menghubungkan pihak-pihak yang bertikai. Nah, dari penjelasan di sini gitu, dai itu harus bisa menjadi penengah bagi konflik-konflik yang terjadi di kemasyarakatan gitu. Nah, penyampaian atau penyelesaian suatu konflik di masyarakat, kita sebagai dai itu harus dapat bersikap secara bijaksana dan juga adil gitu, tidak memojokkan pihak manapun, dan apa yang kita sampaikan itu harus menyejukkan atau memberi ketenangan kepada orang-orang yang sedang berkonflik di satu masyarakat tersebut gitu.
Kemudian ada kompetensi dai sebagai mediator, yaitu berilmu dan berpikiran terbuka, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap adil dan bijaksana, memahami budaya masyarakat setempat. Nah, dari poin-poin di atas tentunya kita sebagai dai gitu ya harus memiliki keempat poin-poin tersebut gitu, karena dengan kita memiliki poin-poin tersebut dan juga memahami, menguasai poin-poin di sini, kita akan dengan mudah gitu menengahkan orang yang sedang bertikai atau sedang berkonflik di suatu masyarakat, karena kita memiliki pikiran yang terbuka dan juga mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, poin yang di highlight gitu atau yang harus diperhatikan itu poin yang terakhir, memahami budaya masyarakat setempat, karena kita sebagai seorang dai itu harus bisa menyesuaikan dengan budaya setempat gitu, tidak bisa semena-mena kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan tuh ya gimana kita gitu. Jadi kita harus memahami budaya setempat itu seperti apa gitu. Kemudian ada tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu fanatisme berlebihan, kurangnya kepercayaan masyarakat. Nah, yang sebetulnya tantangan terkait resolusi konflik dakwah ini tuh sangat kompleks gitu ya, yaitu fanatisme. Nah, fanatisme ini tuh memang sudah tidak aneh dan tidak asing gitu untuk di kalangan dakwah, karena suatu masyarakat akan sering berkonflik jikalau memang dari masyarakat tersebut tuh memiliki fanatisme yang berlebihan gitu, karena orang yang memiliki fanatisme itu orang yang selalu merasa benar gitu. Kemudian ada kurangnya kepercayaan masyarakat. Nah, kurangnya kepercayaan masyarakat ini itu dapat mempengaruhi kita gitu, seorang dai dalam resolusi konflik ini gitu. Karena kalau misalkan kita tidak dipercayai atau memiliki sifat-sifat yang fanatis gitu, itu akan sulit diterima di suatu masyarakat. Namun ada solusinya, yaitu dakwah moderat dan inklusif, dialog dan pendekatan persuasif. Nah, dakwah moderat dan inklusif ini yaitu dakwah yang terbuka gitu, dakwah yang memang benar-benar bisa diterima oleh banyak halayak umum gitu, dan harus menyesuaikan dengan apa yang ada di tempat kita berdakwah gitu. Jadi tidak bisa sembarangan gitu, balik lagi gitu, tidak boleh semena-mena lah, tidak boleh gimana kita, jadi harus disesuaikan dengan budaya setempat gitu. Nah, ada dialog dan pendekatan persuasif. Nah, dengan pendekatan persuasif ini tuh secara tidak langsung kita bisa mengembalikan kepercayaan atau memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk kita bisa menyelesaikan atau menjadi penengah dari resolusi dari konflik pada suatu masyarakat gitu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, yaitu dakwah berperan penting dalam resolusi konflik budaya. Dai menjadi mediator yang membawa perdamaian, dakwah yang bijak menciptakan masyarakat harmonis. Nah, dari kesimpulan yang telah saya sampaikan sedikitnya gitu, dakwah berperan penting dalam resolusi konflik budaya itu, karena ya dengan kita memiliki hal-hal yang tadi sudah disebutkan, seperti memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik gitu,
secara tidak langsung kita akan menjadi mediator yang membawa kepada perdamaian pada suatu masyarakat yang mengalami konflik gitu, dan akhirnya menimbulkan dan juga menciptakan masyarakat yang harmonis jikalau kita sebagai dai dapat berperan atau memiliki hal-hal yang memang menjadi penting untuk menyelesaikan resolusi konflik ini gitu. Kita akan menciptakan masyarakat yang harmonis. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian kata-kata kurang maksimal atau ada salah-salah kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.